Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bentuk molekul. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya adalah menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Dan tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan teori jumlah pasangan elektron di sekitar inti atom atau teori domain elektron dan teori hibridisasi untuk meramalkan bentuk molekul. Nah anak-anak, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang ikatan kovalen koordinasi, kemudian struktur Lewis. Nah, ada yang masih ingat nggak struktur Lewis itu apa? Nah, struktur Lewis dalam suatu molekul itu merupakan struktur yang dapat menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektron yang mengelilingi atom pusatnya, baik PeI atau pasangan elektron yang berikatan maupun PeB atau pasangan elektron bebas. Nah, elektron-elektron ini dia akan saling tolak-menolak. Nah, ini adalah contoh dari struktur Lewis. Bisa dilihat ya anak-anak. Nah, selanjutnya, bentuk molekul senyawa kovalen diuraikan berdasarkan dua teori, yaitu teori tolakan pasangan elektron valensi dan teori hibridisasi. Nah, teori tolakan pasangan elektron valensi ini menentukan bentuk molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat atau domain elektron. Nah, teori ini berbunyi pasangan elektron dalam ikatan kimia ataupun pasangan elektron yang tidak dipakai bersama, yaitu pasangan elektron mandiri, saling tolak-menolak. Pasangan elektron cenderung untuk berjauhan satu sama lain. Kemudian, jumlah domain ini dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap elektron ikatan, baik itu ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau ikatan rangkap 3, dia berarti berjumlah satu domain. Dan setiap pasangan elektron bebas, dia juga berarti satu domain. Kemudian, domain elektron itu dibedakan menjadi dua, yaitu domain elektron ikatan atau DEI, dia memiliki pasangan elektron ikatan atau PEI. Yang kedua, domain elektron bebas atau DEB memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Jumlah domain ini dapat menggambarkan bentuk geometri dari suatu senyawa. Kita bisa lihat contohnya dari H2O. Untuk struktur Lewisnya seperti pada gambar ya nih. Dan pada H2O dia memiliki pasangan elektron bebas yaitu 2 dan pasangan elektron ikatan yaitu 2 juga. Berarti dia memiliki 4 domain. Domain itu pasangan elektron di sekitar atom pusat. Selanjutnya prinsip dasar teori domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak. Nah, sehingga domain elektron itu akan mengatur sendiri sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Yang kedua, urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron ini berbeda. Kita bisa lihat bahwa tolakan antar domain elektron bebas dia lebih besar dari tolakan antar domain elektron ikatan. Karena pada PeB itu dia hanya terikat pada atom pusatnya saja sehingga dia bergerak lebih leluasa daripada PeI. Akibat dari perbedaan daya tolak ini, dia PeI-nya akan mengecil karena desakan dari PeB. Selanjutnya, bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat atau PeB. Selanjutnya ada teori domain elektron. Ini dapat digunakan untuk meramalkan geometri molekul suatu senyawa dengan rumus AXN-EM. A itu atom pusatnya, X itu pasangan elektron ikatan, E-nya itu pasangan elektron bebas. Nah, untuk N itu dia jumlah atom yang diikat pada atom pusat. Nah, kita bisa lihat contohnya itu ramalkan bentuk molekul dari pH3. Pertama, atom pusatnya P, kemudian jumlah atom yang mengikat atom pusat ada 3,
Dan kita mencari PeB-nya. Ada 1, bisa kita lihat juga sih di sini langsung atau menggunakan rumus. Elektron valensi atom pusat itu ada 5, jumlah PeI-nya 3 dikali kebutuhan elektron itu 1 karena dia mengikat H dibagi 2 sama dengan 1. Jadi tipe molekulnya AX3E yaitu bentuk molekul piramida trigonal. Nah, kemudian ada contoh lain, ramalkan bentuk molekul dari SeCl6. Di sini atom pusatnya Se, terus PeI-nya ada Cl ya, karena dia berikatan. Ada 6. Dan untuk PeB-nya, karena Se tidak memiliki pasang elektron bebas, jadinya 0. Jadi tipe molekulnya AX6. Kemudian bentuk molekulnya oktahedron. Nah, di sini ada tabel dari bentuk molekul berdasarkan domain elektron. Kita bisa lihat tadi kan ada oktahedron karena dia memiliki DEI 6, DEB-nya 0. Ada juga tadi piramida trigonal. Kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya adalah hibridisasi orbital. Nah, pembentukan orbital karena gabungan atau peleburan dari 2 atau lebih orbital atom dalam satuan atom itu disebut dengan hibridisasi orbital. Jumlah orbital hibrida atau hasil dari hibridisasi ini sama dengan jumlah orbital yang terlibat pada hibridisasi itu. Nah, kita bisa lihat tabel bentuk orbital dari hibrida. Ada orbital hibrida sp, bentuk orbital hibridanya linier, bisa dilihat gambarnya. Apabila sp2 segitiga sama sisi, apabila sp3 tetrahedron, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada contoh, tentukan hibridisasi dan bentuk molekul dari ICl3. Pertama, kita tulis dulu konfigurasi elektron terluar dari unsur I. Ini kita bisa lihat keadaan dasarnya. Kemudian elektron ini tereksitasi ke orbital D. Jadi yang ini tadi tereksitasi menjadi ke sini ya. Nah, kemudian dia terhibridisasi. Kan elektron-elektron di sini sebelumnya tidak berpasangan. Nah, yang biru ini merupakan elektron dari Cl. Dia ada 3 ya. Kemudian dia membentuk sp3d sehingga bentuk molekulnya segitiga bipiramidal. Nah, selanjutnya contoh kedua adalah tentukan hibridisasi dan bentuk molekul dari AlBr3. Pertama, kita tulis dulu konfigurasi elektron terluarnya. Di sini keadaan dasar. Kemudian dia tereksitasi ke orbital P sehingga elektronnya tidak berpasangan ini dia diisi oleh elektron dari Br sehingga dia membentuk sp2 yang memiliki bentuk molekul segitiga datar sama sisi. Nah, paham ya sampai sini anak-anak? Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.